disclaimer dulu sebelumnya, ini kita sharing-sharing aja ya. Gua apa saya? Gua aja ya. Saya di sini juga bukan motivator, bukan orang hebat, bukan orang besar lah. Jadi kita sharing-sharing aja apa yang saya punya ilmu, apa yang saya udah alamin, apa yang semasa kuliah saya alamin, apa yang setelah kuliah saya alamin. Jadi perkenalan dulu. Saya Yustika Ramadhani. Boleh panggil Yustika, boleh panggil Ius, boleh panggil Katika, terserah. Saya lahir di Surabaya tahun 98, tapinya bukan orang Jawa ya, lebih ke Melayu Minang Melayu. Saya lulusan Teknik Informatika UHAMK, angkatan masuknya 2017, jadi mungkin kalian kejauhan nggak sih? Kejauhan ya? Sekarang angkatan berapa? Tahun masuknya berapa? 20 ya? Nggak begitu jauh lah, tapi ya nggak begitu jauh. Saya di sini pelayanan dan informasi PPTI UHAMK, di bawahnya Bang Tirta langsung. Oke, masuk ke materi ya. Jadi kalau buat ini lebih ke buat anak-anak SMK ya. Jadi kalau di UHAMK itu sekarang ada prodi baru, sistem informasi, itu bukan lebih ke ngoding. Jadi kalau teknik informatika itu ada 3 penjurusan, rekayasa perangkat lunak, multimedia, sama jaringan komputer. Kalau sistem informasi itu dia lebih ke IT management, tahu saya, tapi nggak tahu ya, karena ini prodi baru. Buat penjurusannya sendiri saya belum tahu, tapi di teknik informatika itu ada RPL. Kalian RPL kan ya? Ya, RPL tuh lebih ke ngoding, ya. Terus ada multimedia. Nah, di sini multimedianya itu bukan kayak multimedia desain, bukan kayak multimedia 3D gitu-gitu, bukan. Tapi lebih ke multimedia dari segi website, gimana ngebangun front end. Kalau udah pada tahu ya, ada front end, ada back end. Di sini multimedia itu lebih ke desain web, bukan lebih ke desain grafisnya. Kalau itu kan DKV ya, sama yang jenisnya gitu. Terus ada jaringan komputer. Di kalian belajar nggak sih jaringan komputer? Dikit-dikit ya, nggak tahu ya. Kalau itu kan TKJ ya. Jaringan komputer sendiri, kalau saya rasa di teknik nggak begitu dalam ya mata kuliahnya. Jadi kayak pelajarin mikrotik, terus jaringan server, gitu-gitu. Saya sendiri peminatannya itu jaringan komputer. Jadi kita bagi pengalaman aja ya. Saya itu masuk tahun 2017 di semester 2, gabung ke asisten laboratorium tahun 2018 berarti, tahun 2018. Di semester ketiga sampai semester keempat itu saya kerja freelance, kuliah sambil kerja. Sebenarnya tuh kita pinter-pinter aja bagi waktunya gimana ya. Itu tadi siapa yang bilang di sambil kuliah? 2. Ya, jadi ada yang mau kuliahnya yang full time atau kerjanya yang full time. Kalau kuliahnya yang full time berarti kan kita paling kerja freelance dikit-dikit gitu ya, nggak terlalu fokus di kerja. Terus sebentar, ini ada yang ada yang kerjanya part time. Kalau kerja part time itu kerja full time. Kalau kerja full time itu kan kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya kuliah ya. Nah, kalau saya itu kuliahnya full time, kerjanya part time. Dulu saya kerjanya sama salah satu dosen teknik. Itu kerjanya kayak bantu-bantu perusahaan dia aja sih, kayak dari segi administrasi. Nah, di situ karena belum pengalaman ya, jadi kuliahnya agak berantakan. Nah, dari situ mulai belajar gimana cara manage waktu, gimana cara biar kuliahnya jalan, kerjanya juga jalan. Terus di semester 5 mulai masuk BPTI magang. Jadi itu karena dari segi tekanannya juga nggak begitu berat ya, magang sambil kuliah. Jadi saya sampai sekarang alhamdulillah masih di BPTI, masih dapat pemasukan juga dari BPTI.
Terus selanjutnya ya. Nah, ini dari kata data dari Databox, ada survei 10 program studi dengan jumlah mahasiswa S1 terbanyak tahun 2020. Tahun 2020 ya, sebelum COVID 2020 ya. Sebelum marak-maraknya IT lah di zaman sekarang. Itu yang pertama ada manajemen, kedua ada pendidikan guru SD, PGSD, ketiga ada akuntansi, keempat ada ilmu hukum, dan kelima ada teknik informatika. Ini teknik informatika di tahun 2020 juga udah masuk top 5 ya. Apalagi sekarang tuh kayaknya orang tua juga lebih mending anaknya masuk IT gitu kan ya, lebih kayak mending anaknya jago komputer deh gitu. Kalau saya lihat-lihat ya dari sepupu saya, dari ponakan saya. Terus selanjutnya, ini kalau misalkan ada yang mau nanya di tengah-tengah, nggak apa-apa ya, ajuin aja pertanyaan. Nah, kadang kalau kita baru masuk kuliah itu bingung mau belajarnya, dari perkuliahan kurang, tapi dari mau belajar sendiri juga bingung mau pelajarinnya apa. Nah, kita bisa kalau kita cari di LinkedIn tuh, di portal jobnya, kan kadang ada tuh requirement-nya kayak 1 tahun pengalaman apa, terus juga keahlian apa yang dibutuhin, terus juga kayak kita harus punya sertifikasi apa gitu ya. Kalian bisa lihat di situ dulu, atau mana tulis video. Saya ada nemu website buat kalian belajar, buat kalian tahu roadmap yang mau kalian pelajarin. Roadmap.sh, itu kalian bisa lihat ya. Di website tuh misalkan kalian mau bisa DevOps, itu nanti ada tuh kayak dari awal kalian harus belajarnya apa dulu, terus masuk materinya apa lagi, nanti ada alurnya gitu buat jadi DevOps atau buat jadi, sekarang kayak udah banyak deh ininya, pilihan-pilihan pembelajarannya, sama ada sumber-sumbernya juga sekarang. Terus buat anak-anak SMK kan kalian kadang tuh apa sekarang udah tahu mau arahnya kemana nanti setelah kuliah? Belum ya? Nah, kalau saya juga masuk, tadi siapa sih yang bingung setelah kuliah nggak mau di IT lagi? Bukan nih, siapa sih? Tadi yang jawab siapa? Oh ini. Sama, kadang kita tuh juga kalau misalkan terlalu apa ya, jadi kita tuh tahu sedikit banyak hal. Jadi gue tuh dulu ngerasa kayak gue tahu ini tapi cuma sedikit, gue tahu ini tapi cuma sedikit, jadi kayak generalis aja gitu. Jadi gue merasa kayak kok gue nggak bisa di satu hal yang gue ahli gitu ya. Terus pada akhirnya tuh gue sadar ya, kita nggak usah jadi expert di suatu hal juga nggak apa-apa. Jadi kayak jadi generalis juga nggak apa-apa kalau misalkan kita emang sanggup ngerjain apa yang dikasih ke kita, ya udah gitu, nggak usah kayak terlalu pointing ke satu hal gitu lah. Rejal ya. Jadi gue jadi deg-degan gitu dilihat ngomongnya. Terus lanjutlah ke berikutnya ya. Nah ini ada yang follow Twitternya HRD Bacok nggak? Ada yang main Twitter nggak? Ada yang follow HRD Bacok? Enggak. Nah jadi mereka itu kayak kumpulan tim-tim HR yang tiap tahunnya ngerilis salary survey atau survei gaji. Nah ini ada di kolom bidang pekerjaan IT, itu minimum gajinya aja, walaupun ini nggak berdasarkan fakta lapangan ya, surveinya nggak terlalu menyeluruh, itu minimum gajinya aja ada yang 2.150.000 ya di Jogja.
Gaji tertingginya sampai 2 digit, sampai 30 juta kan. Sampai 50 juta sistem engineer. Ada yang 43 juta staff officer di Jakarta. Tapi ya itu mah yang enak-enaknya aja ya. Jadi gimana sih cara kita bisa dapat gaji kayak orang-orang yang tinggi gitu? Cara kita ini langsung gua pindah aja ya ke gimana cara bikin CV yang kira-kira bisa menarik HRD berdasarkan pengalaman pribadi gue. Nah, gue pernah buka rekrutmen, bukan gue yang buka sih, pernah BPTI buka rekrutmen magang. Rata-rata yang gue lihat CV-nya itu kayak gini. Udah lihat belum? Rata-rata CV-nya tuh kayak gini. Ini gue sampai di Google ya. Ada yang CV-nya masih kayak gini nggak? Di belakang masih kayak gini. Lihat nggak? Nggak lihat. Oh, belum. Sudah ya. Udah? Udah ada. Rata-rata CV-nya masih ada yang pakai kayak gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Kalau misalkan kalian mau di bidang kreatif, bikinlah CV sekreatif mungkin. Udah kelihatan belum di meet-nya? Udah ya? Nah, dulu nggak mau mungkiri juga sih, dulu gue juga bikin CV kayak gini juga. Namanya masih awal-awal ya. Awal-awal sebagai job seeker. Tapi kayak di kolom data diri pribadi nggak usah lah pakai kayak jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, tahu lah ya. HR juga kita berkeluarga negaraan apa dari namanya. Pendidikan juga nggak usah dari SD. Pendidikan juga nggak usah dari SD, ditulis lah gitu, kecuali masuknya PNS atau BUMN yang mana emang kita harus detail ya nulis CV-nya, itu juga bukan bikin CV kayak gini, tapi ngisi kolom untuk mereka. Pengalaman organisasi ini kalian tulis juga kayak kalian sebagai ketua jelasin kalian itu di organisasi itu sebagai ketua tuh habis ngerjain proyek apa, pernah mimpin acara apa, kayak gitu. Kalau misalkan ada kontribusinya dalam organisasi itu ya. Kalau SMK berarti OSIS ya. OSIS juga nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan kalian ikutan OSIS, kayak sebagai ketua OSIS, atau sekretaris OSIS. Terus juga kontak itu gue rasa nggak usah terlalu nama Facebook, nama Twitter, biasanya kayak sosial media LinkedIn, biasanya saya lebih senang sama LinkedIn. Terus keahlian itu nggak usah dikasih persentase atau blok-blokan, karena kalian itu kan nggak punya patokan. Emang skill gue 80% kan nggak punya patokan nilai tersendirinya gitu. Terus juga hobi nggak begitu penting-penting amat buat kita taruh di CV. Nah, terus selama kuliah itu kita ikut bangkit, ada yang ikut bangkit nggak? Ya. Nah, di bangkit itu, jadi kalau buat anak SMK nggak tahu, jadi Kemendikbud itu tadi Makarim bikin program bareng Google, bareng Gojek, bareng Tokopedia, sama Traveloka buat wadah dibilang bootcamp juga, mungkin bootcamp ya disebutnya ya, bootcamp ya. Jadi bikin bootcamp bareng-bareng tentang IT, tentang apa sih peminatannya itu mobile developer, cloud computing, sama machine learning. Dari 3 itu kalian belajar benar-benar kayak hari pakai bahasa Inggris. Terus juga belajar tuh pokoknya kayak waktu belajar kuliah deh. Kalau gue bilang ya,
Terus nanti kalian itu kayak belajar bikin proyek akhir, kalian kerjain proyek dari awal sampai akhir bikin aplikasi. Kalau gue dulu kayak gitu, kalau sekarang katanya nggak tahu ya. Di situ jadi makanya bikin program itu katanya sekarang juga bangkit jadi program prestige-nya kampus Merdeka, gue nggak tahu sih. Nah di situ itu gue belajar soft skill. Gue diajarin gimana cara bikin CV yang menarik buat HRD. Sama ada nama mentornya waktu itu Atia Deviani, dia magang di Apple, kuliahnya di Mellon Carnegie, yang isinya orang-orang IT kebanyakan. Kayak gini. Jadi namanya itu ATS apa nyebutnya? ATS konsep ATS gitu. Jadi kayak lebih ke kita tulis apa yang kita kerjain di situ, apa yang kita alamin selama kita ikut organisasi atau perkuliahan itu. Kayak di sini dia educationnya dia ambil pendapat apa, terus juga IPK-nya berapa, terus juga skripsinya tentang apa, di experience-nya juga dia ngejelasin dia tuh selama di perkuliahan dia ngapain, selama di Google dia ngapain, selama di Apple dia ngapain, terus juga tulis kalau misalkan pernah ikut volunteer atau awards dan lain-lain. Nah, gua juga ngikutin CV, gua juga ngikutin Kak Atia Deviani ini, dan emang bisa tembus ke beberapa perusahaan ya, walaupun gua belum berjodoh sama pekerjaannya. Kayak gua waktu itu bisa nggak ya ini diganti? Bentar ya, stop sharing dulu. Ini CV gua. Udah ketemu belum? Belum. Udah kelihatan? Belum juga. Belum ya? Udah. Nah, dari CV gua ganti CV gua yang tadinya templatean Canva kayak tadi, ganti ke sini. Alhamdulillahnya bisa tembus ke perusahaan-perusahaan besar, cuman emang belum rezekinya di situ. Di sini gue ngejelasin education gue kuliah di mana, tempatnya di mana, tahunnya dari kapan sampai kapan, prodinya apa, spesialisasinya apa, IPK, TOEFL kalau emang ikut TOEFL, terus juga deskripsi gue tentang apa. Di experience juga gue ngejelasin selama di PTI gue ngapain, selama di Bangkit gue ngapain sebagai cloud engineer, terus juga selama di Bangkit itu gue ngedapetin penghargaan apa, dan lain-lain ya. Terus juga kalau misalkan kalian ikut penelitian dosen, nggak apa-apa dimasukin, itu juga jadi nilai tambah. Terus juga pernah ikut sertifikasi apa, ditulis juga. Lalu, sebentar. Nah, di sini balik lagi ya. Kadang yang setelah lulus kuliah ataupun yang setelah lulus sekolah, itu kita nggak tahu gimana cara bangun CV yang baik. Pertama yang harus dilakuin, tinggalin CV yang templatean desain itu. Tinggalin aja itu nggak apa ya. HR juga kayaknya malas lihat yang kayak gitu ya. 2023 siapa sih yang masih bikin kayak gitu kan gitu. Mungkin mikirnya, gue bukan HR.
Terus kalau misalkan bentar. Ini gue ganti dulu ya. Balik lagi, buat anak SMK, kalau misalkan emang kalian mau kuliah, kalian tentuin dari sekarang kira-kira kalian tuh nanti mau jadi apa sih, biar nanti pas kuliah tuh nggak terlalu hilang arah gitu. Karena kalau buat perkuliahan tahun-tahun ini tuh kayaknya udah semakin berat ya, karena ada MBKM, ada kayak kampus merdeka, kayak gitu-gitu tuh kayak kita sambil kuliah iya, sambil organisasi iya, kalau emang ada ikut BEM segala macem, ikut MBKM juga iya, yang ada kalian capek sendiri, yang malah merusak timeline kalian buat lulus buat skripsian. Yang boleh kayak gitu, beberapa ada orang yang kayak malah skripsinya nggak tahu gitu, dia kayak terlalu sibuk buat ikut MBKM. Kayak kalau zaman gua dulu, gila, tua banget ya zaman gua dulu. Kalau pas gua kuliah, itu kan gak ada MBKM gitu-gituan ya, kayak mahasiswa ya ikut PKL, terus susun proposal, lulus udah. Kalau sekarang kan kayak dikasih peluang buat teman-teman di kuliah. Walaupun yang berat juga sebagai mahasiswa ya. Kalian bisa tuh dari situ kayak ikutnya minimal semester berapa sih ikut MBKM? 5 ya? 5 semester 1 sampai 4 itu banyak-banyaknya matkul pengenalan ya, matkul teori ya, teori sama praktek. Biasanya 5 ke atas itu tinggal kayak IT manajemen, kayak apa sih matkulnya Pak Mahnizam, gue lupa deh. Kayak profesi yang gitu-gitu lah, matkul semester atas. Jadi kalau anak-anak SMK, kalau misalkan emang kalian mau kuliah di IT, tentuin jangan sampai salah jurusan. Kalau misalkan mau lanjut ke FPL, boleh lah informatika ya. Kalau misalkan mau lanjutnya ke desain, jangan ambil teknik informatika, ambilnya lebih ke DKV gitu-gitu. Terus kalau misalkan mau ngambilnya lebih ke IT manajemennya, ambil sistem informasi. Nah, kalau computer science, ilmu komputer, kalau ilmu komputer itu lebih ke kayak TKJ ya, kayak sekali. Lebih ke kayak TKJ, jadi lebih ke kayak ya ilmu komputer nggak terlalu indah ke codingnya, kayaknya selalu itu di UI deh kayaknya kalau ilmu komputer itu adanya. Nah, terus sampai juga nggak selesai. Nanti di perkuliahan kan ada lagi peminatan, ada RPL, jaringan, terus apa tadi? RPL, jaringan, multimedia. Balik lagi ke RPL juga dibagi lagi, ada front end, ada back end, kalian mau pilihnya sesuai kemampuan kalian lagi, balik lagi. Gimana tuh Jal? Kalau sebagai front end apa bisa jadi back end juga? Full stack diajarin nggak di kampus Jal? Enggak, teman. Balik lagi ya. Kalau di kampus itu kalian cuma teori doang, enggak benar-benar diajarin prakteknya, enggak dicari gimana pemecahan masalah dari codingan tersebut. Kadang mahasiswa juga lebih banyak belajar di MBKM, di Bangkit, di kayak gitu-gitu lah. Terus pekerjaan di bidang IT juga nggak semata-mata cuman programmer, cuman DevOps.
cuman back end engineer, front end engineer, cuman apalagi network engineer, sama apa UI UX design kalau lagi rame-rame sekarang ya. Nggak cuma itu. Yang gue sesalin pas kuliah itu, gue nggak belajar IT governance, IT audit. Padahal itu juga peluang kerjanya banyak. Itu IT audit itu kayak kita mengaudit tentang keamanan sebuah aplikasi itu gimana sih, gitu kan, kebocoran data kira-kira sampai sisi mana sih, itu tuh lebih mirip ke network security tapi dalam sisi audit. Jadi kita lebih apa ya, auditor perusahaan aja lah, suatu perusahaan, bukan karena menjadi perusahaan tersebut gitu ya. Terus ada mobile developer juga kayaknya nggak diajarin semasa perkuliahan ya, nggak diajarin juga. Jadi kalian balik lagi belajarnya lewat magang, lewat MBKM, lewat apalagi lewat bangkit, kalau mau ikut bangkit. Terus ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau apa gitu? Gue udah kehabisan bahan. Ada yang mau nanya? Hei, Reja nanya. Reja kan? Gue sering ketukar Reja Yusuf. Ilham mau nanya? Ilham mau angkat sini. Kalian kelas berapa sih? 3 ya? 3. Zaman gue dulu. Apa ya? Kita bahas apa ya? Gue udah selesai materinya gitu lagi. Langsung mau nanya. Siapa namanya? Najwa yang mana Najwa? Depan. Iya. Tapi Najwa kira-kira mau kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah? Beda kan? Kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja? Kalau kerja sambil kuliah kan kerja Senin sampai Jumat, kuliah Sabtu Minggu. Kalau kuliah sambil kerja, kuliah tiap hari, kerja tiap hari. Kerja freelance tiap hari. Iya, freelance. Kan kerja tiap hari. Apa Najwa? Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja aja. Jadi nanti mau ambil modal PLN. Calon-calon penerus Rijal. Di lu kan? Oh. Ada mau nanya nggak? Atau ada yang mau nanya soal CV atau nanya soal kira-kira peluang kerjanya gimana? Atau kira-kira nanya kuliah di UMK gimana? Paham apa sih? Kalau CV? Oh, CV tapi nggak ada pengalamannya. Organisasi nggak? Magang? Kuliah. Terus kuliah? Iya, kalau bisa kuliah itu jangan ngapa-ngapain ya. Kalau nggak ikut organisasi, ikut magang, kalau nggak BKM, jangan kuliah pulang aja ya. Bisa aja, ini siapa namanya? Bintang.
Bisa aja bintang nanti kalau saya kuliah, tahu-tahu sengaja udah kerja di Gojek, kan gitu. Gak ada yang tahu ya, relasi. Ya kan, sengaja kuliah, masuk pulang, terus masuk pulang, udah pulang, gitu. Kan bisa aja, aminin. Amin. Bisa aja si Fadli, tahu-tahu kerja di Google, si Rofik tahu-tahu kerjanya di... Kita nggak tahu ya, jadi kita bangun relasi semasa kuliah. Jadi banyak juga tuh teman gue yang nyesel gitu sama kuliah nggak ngapa-ngapain, cuman ya selesai ya disuruh kuliahnya aja ngapain, suruh dosennya aja ngapain gitu. Ikut organisasi enggak, ikut apa ya PKM. Jadi PKM itu apa sih kepanjangannya? Bukan proyek. Bukan kreativitas mahasiswa ya. Jadi PKM itu kayak kolaborasi mahasiswa dengan dosennya nggak sih? Ya, jadi bikin proyek itu. Nah, PKM itu bisa buat tambahan skor pengajuan skripsi. Jadi kan bentuk tim gitu isi 2 orang, ada juga. Hah? Kurikulum baru wajib PKM. Ya wajib PKM ya katanya. Ya malah wajib kalau di UAM kayak. Tapi di kampus lain juga ada PKM ya sih? Wajib juga nggak? Nggak wajib. Mungkin kalau di kampus luar, jatuhnya lebih ke kita ngumpulin skor poin buat skripsian ya, buat pengajuan sidang. Terus juga lupa lagi tadi gue ngomong apa ya? PKM, TOEFL juga wajib ya? TOEFL juga wajib. Ya, jadi kalau 2023 siapa sih nggak bisa bahasa Inggris? Lu jalan? Mau? Astagfirullah. Kamu Inggris tuh? Wajib ya bisa bahasa Inggris. Kalau ada tahun 2023. Berarti kalian kalau 4 tahun lagi lulus 2027, 28. Gila tuh. Itu bakalan menjadi singkat banget kayaknya ya. Udah gitu kan teknik informatika, enggak teknik informatika juga sih. IT lebih bakal banyak diminatin ya. 2028. IT bakal makin banyak diminatin, peluang kerja juga kayaknya makin menipis ya. Ya, balik lagi kita banyak-banyak cari pengalaman sama kuliah, jangan ya tahu sih ngejar IPK juga penting ya. Siapa yang nggak mau gitu IPK-nya dipanggil pas wisuda gitu kan? Kecuali Rizal. Ya. Jadi pentingnya jaga nilai bagus, portofolio juga bagus, tapi jangan bebanin ke diri sendiri, lama-lama stres, Rizal. Terus dari pengalaman gua, ngeliat teman-teman gua, walaupun mereka nggak punya experience magang yang tinggi ya, tapi mereka juga anak organisasi, ya mereka bisa-bisa aja gitu dapat kerja di perusahaan-perusahaan yang bergengsi gitu kan. Balik lagi tuh ke bagaimana kita bangun relasi sama kuliah, terus gimana kita ikut organisasi juga nggak sekedar ikut rapat udah ikut apa sih namanya, gue bukan anak gimana ini ikut apa kalau ini eval ya apa sih evaluasi udah ikut proyekan udah gitu jangan ya jadi ikutlah yang namanya ya jangan terlalu ideal sama idealisme sama diri sendiri lah, jangan terlalu memegang teguh idealisme kalian gitu. Udahlah apa yang dijalanin jalanin aja gitu. Dari awal kuliah masuk langsung tahu gitu tujuan kalian kemana, jangan cuma kuliah pulang gitu. Sama katanya rame banyak pekerjaan yang akan digantikan sama AI. Oh, bacot itu. Karena kan siapa lagi yang bikin AI selain anak-anak IT kan?
Udah gitu AI juga kalau kata gua, kalau soal kayak AI bisa ngebikin video, AI bisa bikin gambar dan gitu-gitu, itu kan mereka juga mencuri jatuhnya, mencuri data-data kolektif dari Google juga kan, ngumpulin macam-macam detail-detail dari foto-foto yang udah mereka kumpulin buat suatu bagian kan, misalnya bikin kepala itu kan rambutnya dari siapa, matanya dari siapa, bentuk kepala dari siapa, kan gitu-gitu. Sebenarnya itu cuma kayak fase aja sih, kalau kata gue fase doang. Karena nggak mungkin juga yang kayak gitu bakal bertahan lama tanpa mengesampingkan copyright-nya atau hak cipta dari si yang punya aslinya sumbernya. Cuman gue nggak tahu ya, 5 tahun ke depan bakal kayak gimana. Ada yang mau nanya? Jangan mau nanya? Katanya kalau kuliah. Kok enggak nanya? Oh. Kalau kita bisa dapat ilmu dari luar, kenapa harus kuliah? Oh, itu kayaknya lu ya. Nah, kalau kita bisa dapat ilmu dari luar, kenapa kita harus kuliah? Kalau kata gua, kuliah itu bukan soal kalian dapat ilmu semata-mata doang. Bukan kalian, gue bisa kursus komputer aja, atau gue lulus SMK, gue bisa ikut bootcamp aja. Enggak. Itu gimana kalian ngebentuk pikiran setelah kuliah itu? Gimana Kak? Jadi kuliah itu kan kalian bakal nemuin macam-macam orang ya. Kan bakal nemuin banyak-banyak macam dosen. Bakal ngerasain soal birokrasi dan sebagainya. Bakal terbuka tuh soal kayak ikut seminar ini dari UNIF, ikut seminar itu dari ajakan teman. Kalian kan akan mulai membangun pikiran-pikiran juga. Jadi kalau misalkan kalian setelah kuliah mikir ngapain nggak dulu gue kuliah, orang gue cuma kayak bisa gini. Nah kan itu terbentuk setelah kalian kuliah. Coba kalau kalian kuliah nggak bisa ngomong kayak gitu. Biasanya bisa. Enggak. Ya jadi kuliah itu bukan cuma sekedar formalitas kalian cuma disuruh orang tua, enggak kayak gitu. Kalau bukan semua gue gap setahun. Ya, untunglah gue kuliah ya, jadi gue bisa ngerasain macam-macam. Dulu pas gue orang tua banget gue. Dulu pas gue masih sekolah, gue itu nggak suka belajar. Ini jujur-jujuran aja ya. Kayaknya kalau 30 siswa itu gue dicariin 20-an. Itu gue TKJ. Terus pas kuliah, gue kayak kesel. Kok dulu kok teman sekolah tuh kayak gitu ya. Namanya puber tuh kok gue nggak jelek banget ya gitu. Pergaulan gue kok jelek banget ya. Dan makanya gue benerin semasa kuliah, gue ya terbangun lagi lah apa yang gue mau dan apa yang gue pengen raih. Ya jadinya kayak gue sekarang menjadi curhat. Ada yang nanya dong? Virus siapa nanya? Pak Doli nanya. Boleh. Lebih penting CV bagus atau orang dalam kata Pak Doli. Kedua-duanya penting sih ya. Cuman orang dalam tuh bukan kayak kalian. Bapak gua udah jadi CEO di perusahaan ABC ini. Gua tinggal minta bapak gua masukin doang. Enggak lah. Hah? Enggak lah, jadi kayak ya kalau dengan kata-kata orang dalam itu bisa bikin kalian pede buat masuk ke perusahaan itu ya setelah masuk perusahaan itu kalian bakal jadi apa gitu? Bakal jadi beban perusahaan gitu misalkan ya, atau kan kalau kerja itu kita bukan masuk terus belajar ya, bukan kita harus masuk terus belajar dengan seiringnya kebutuhan perusahaan, kan enggak. Perusahaan cari orang yang sesuai kebutuhan dengan kriteria dia, yang mana bakal ikut membantu perusahaan maju atau bergerak gitu ya, maju bergerak.
Jadi kalau emang kalian punya orang dalamnya bukan dalam kutip ya, orang dalamnya kayak kalian punya kenalan teman nih kerja di Google misalkan, ya pasti kan kalian bakal dapat kayak tawaran, oh mau kerja nggak di Google gitu, posisi jadi UI UX designer lagi kosong nih gitu kan. Ya kalian bukan cuman oh gue mau, yaudah masukin gue deh, kan nggak gitu ya. Tapi kalian juga harus bikin CV yang bagus, kalian bikin portfolio yang bagus, kalian bikin first impression yang bagus juga ke HR nanti gitu. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke Google itu, amin, kalian juga bisa ikut ngebawa nama teman kalian, nama kampus kalian, nama daerah kalian misalkan. Kan rata-rata kayak kalau misalkan kalian jelek di perusahaan gitu ya, kayaknya di kampus ini nih lulusannya agak jelek gitu, blacklist, kan mungkin bisa aja jadi akhirnya kayak lebih filter lagi ke rekrutmennya. Atau kayak kebanyakan orang BSD, orang Bintaro kayak si Rijal gini-gini gitu, misalkan gitu. Kan nggak mungkin ya. Jadi ya itulah. Lebih penting mana CV atau orang dalam, dua-duanya penting. Tapi kayaknya lebih penting orang dalam biar kalian dapat tawaran itu ya. Tapi nggak mungkiri kalian CV-nya juga bagus, keahliannya juga bagus. Tuh, dan nanya lagi? Di ini ada nggak sih? Ilham siapa? Ilham Muhammad Sidik? Ilham Jamaluddin? Yang nanya. Fatan nanya Fatan. Apa tadi? Itu yang di belakang Fatan siapa? Sosok tahu namanya Fatan. Si Yusuf nanya, sebelahnya siapa namanya? Oh ini mau nanya tadi. Siapa? Ayo tanya apa nanya? Siapa? Oh ini Adi. Ya, nanya apa? Ya. Katanya tentang skripsinya itu. Tanya tentang skripsinya. Misalnya skripsi masih ke TV katanya dia. Atau ya bisa. Bisa nggak skripsi dimasukin ke CV? Bisa. Tulis aja judulnya. Kalau emang kalian publikasi, sertain link. Jadi kan apa sih di link gitu ya? Tulisannya di link gitu, dibiruin gitu masuk ke linknya. Nah, kalau kuliah sekarang nggak usah pakai skripsi doang, tapi bukan berarti nggak ada skripsi, cuman bisa nggak pakai skripsi. Ada berapa jalur kalau enggak? 3. Ada skripsi, tulis kayak biasa, bab 1-45. Ada haki itu apa sih hak kekayaan intelektual. Itu kalian bikin project, bikin program, bikin output keluaran yang memanfaatkan tempat tujuan kalian. Terus misal kalian bikin program apa, contohnya Mas Fadil Padoli itu. Ide juga bisa tau. Hah? Oh, ide juga bisa. Ide lagi keluaran baru gitu. Oh. Ya. Sesuatu cara makan tanpa pakai mulut. Nah, gitu ya. Terus jadi atlet ya. Iya, kayak contohnya gue contoh Fadil Padoli aja ya. Dia bikin aplikasi apa sih? Koperasi KDK ya? Dia bikin aplikasi koperasi UHAMK di BPTI. Jadi tempat studinya itu di BPTI ya? Tempat apa namanya? Ya, di UHAMK lewat BPTI. Itu bikin aplikasi koperasi UHAMK yang terusnya dia jadiin skripsi. Tapi dia enggak nulisnya jadi skripsi. Tapi outputnya bukan skripsi. Jadi aplikasi yang udah
dia buat, dia daftarin jadi haki, hak kekayaan intelektual. Terus lewat situ dibikin laporannya ya Dil ya. Dibikin laporannya, terus itu yang dijadiin pengajuan skripsinya, tapi bukan skripsi yang sampai berbab-bab itu ya. Jadi pas sidang tuh bukan sidang kayak sidang skripsi kan, lebih kayak sidang pertanyaan tentang apa yang udah lu buat aja gitu, ya kan? Ya bukan. Lebih mudah. Iya. Nah, lebih mudah kata Padul. Nilainya mudah. Terus setelah itu dia kan skripsi, haki sama jurnal. Kalau jurnal itu cinta berapa? Bagus 3 dapat A. Nah, bagus 3 dapat A. Jadi cinta itu apa Mas Fadil? Cinta itu tingkatan di. Ya, cinta itu kayak tingkatan di jurnal. Makin tinggi cintanya, makin susah lolosnya. Jadi kalau pengajuan cinta itu atau pengajuan jurnal ke cinta itu ada reviewernya ya kan? Ada reviewernya. Nah, reviewer itu bukan dari UHMK, bukan dari kampus sendiri. Itu dari yang udah ditentukan oleh penerbit ya, penerbit tujuan ya. Jadi penerbit tujuan. Kalau UHMK itu kayaknya belum ada ya. UHMK baru non cinta ininya, apa namanya jurnalnya. Yang udah tuh di mana sih ya? Kampus apa? Betul ya, sama juga nggak tahu lagi. Ya jadi adalah jadi kampus-kampus atau penerbit yang udah apa? Udah bercinta. Nah, yang udah bercinta, yang udah bisa masuk ke itu pasti bisa masuk ke Google Scholar kan? Nah, kan ke Google Scholar nggak? Google Scholar itu jadi itu webnya punya Google, isinya apa namanya isian jurnal. Jadi kalau misalnya kalian cari kayak jurnal tentang menghadik anak kreatif banyak tuh, ya kan jurnalnya. Misalkan terus backend menggunakan Golang banyak tuh ininya kan jurnalnya. Semakin tinggi nilai cintanya, semakin susah lolosnya dari reviewernya. Semakin tinggi juga kualifikasi dari reviewernya. Jadi kalau kalian jangan minimum cinta 4 sampai 3 di UHMK itu udah bisa lulus, udah bisa ikut sidang skripsi dengan minimal cinta 4 dan cinta 3. Tapi itu bayar sendiri ya? Tapi itu bayar sendiri karena pengajuan ke Sinta itu enggak gratis. Enggak murah juga. Berapa? 500. Kok lebih gini? Ya. 500.000. Itu Sinta 4, Sinta 3. Ya, Sinta 4. 500.000 bayar sendiri Sinta 4. Kalau internasional ya lebih tinggi lagi dong. Nah ya, jadi kalau di UHMK itu bisa 3 jalur skripsi, haki, sama jurnal. Nggak di UHMK juga sih, itu udah ketentuan dari Kemendikbud juga ya. Cuman sebelum Nadiem Makarim yang rame kemarin tuh, rame omongan skripsi itu, UHMK kayaknya udah agak lama juga, udah nerapin itu. Iya. Dari Bang Asep. Oh iya, dari 2016, dari Asep. Asep udah jurnal ya? Iya. Kok 2018? 2020 dong, 2021 dong berarti. 2021, 2018 asal banget. Jadi 2021 udah letaknya aturan kayak gitu, aturan pilihan kayak gitu, opsi kayak gitu. Ngantuk. Udah jam berapa sih? Udah lewat ya? Astaga. Terus ada yang mau nanya lagi nggak? Terakhir. Apa jalan kata Marsa? Apa jalan? Apa? Siapa lagi namanya? Siapa? Abian. Siapa? Abian. Abi. Apa Abi? Siapa? Ya apa pertanyaannya? Abi. Ya. Masalah CV. Iya, CV. Kalau experience-nya kita masuk
marketing MLM ilegal gimana? Marketing MLM ilegal. MLM ilegal. Itu kan. Nah, ini balik lagi ya ke CV. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kayak, gue masa kuliah apa ada dikerjain nih, kira-kira nih gue pas kerja CV-nya apa ya? Kalau yang ilegal jadi masukin ya. Ada marketing ya? Ya kalau ilegal yang ada lu di nunu ntar. Jadi kalau misalkan kalian punya pengalaman marketing, atau punya pengalaman marketing iya, desain iya, terus kayak misalkan programming juga iya, bikin CV-nya sesuai dengan apa yang kalian lamar posisinya. Misalkan ngelamar posisi marketing, tulislah CV sesuai dengan pengalaman kalian di bidang marketing. Kayak gitu. Kalau gua kayak gitu. Beda, katanya selopik udah katanya gitu. Udah, ada yang mau nanya lagi? Enggak? Iya. Ke PC aja. Ya nanti. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya lagi soal CV, boleh ya, boleh nanya lah ke gue, isi aja. Yang punya nomornya Maksa sama Ilham deh ya. Terus ini yang punya nomornya Reja sama Yusuf. Yang punya nomor gue, kalau misalkan mau nanya soal CV, kayak mau pengoreksian gitu lah. CV gue itu, aduh malu mau ngomong ya, tapi gue bukannya sombong. Tapi kalau gitu ngomong nanti sombong ya. Iya, alhamdulillah CV gue bisa tembus ke mana waktu itu, ke Topet, ke BUMN, ke Bank Indonesia, ke Paragon, ke mana lagi? Accenture, ke banyak lah, sombong banget banyak lah. Cuma belum jodoh. Kan yang pertama itu kan gimana CV kita lolos ke recruiter, selebihnya usaha sendiri. Kan mungkin gue cuma bisa ngebantu ngoreksi CV kalian gimana. Itu aja. Kan udah. Nanti setahun lagi. Nah, kalau misalkan nggak ada yang gue mau tutup. Asep ada nggak Asep? Ada mau nanya? Nggak ada. Tutup aja ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, gue tutup weekly sharing session minggu ini. Ada yang mau request minggu depan apa? Gitu, Rijal, ya udah besok minggu depan Rijal. Tentang ya tunggu aja ya minggu depan sharing sessionnya mengenai materi apa nanti di share ke WA dulu. Oke, gue akhirin kalau gitu. Terima kasih yang udah meluangkan waktunya. Terima kasih yang udah ngikutin gue, menyimak dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.